Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kita melanjut ke kajian kita berikutnya, masih dalam kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Afham, melanjut di pasal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Al-faslu tsani, pasal yang kedua. Fil anbiya wal rusulu alaihi wassalatu wassalam. Pasal yang kedua ini menjelaskan para nabi dan rasul, al-wajibu fi haqqihim, sifat-sifat yang wajib dalam nabi dan rasul, al-jaizu fi haqqihim, sifat-sifat jaiznya nabi dan rasul, ismatuhum, dan juga menjelaskan tentang kemaksuman nabi atau terjaganya nabi daripada salah dan dosa. Al-mustahilu, dan juga pasal ini menjelaskan tentang sifat-sifat mustahil dalam haknya nabi dan rasul. Adaduhum al-madhkur fil Qur'an. Dan kemudian di pasal ini juga menjelaskan tentang jumlah para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, al-wajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam. Yang pertama menjelaskan tentang sifat-sifat wajib dalam haknya nabi dan rasul. Qala an-nadhimu rahimallah, berkata pengarang nazam atau muallif nazam ini, pengarangnya, arsala anbiya dhabi fatona bisyirki wat tablighi wal amanah. Arsala anbiya dhabi fatona bisyirki wat tablighi wal amanah. Arsala, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus, anbiya, para nabi, zawi fatonah, yang dimana para nabi tersebut memiliki sifat fatonah. Yang pertama, nabi itu punya sifat fatonah, yaitu sifat cerdas. Bisidiki, kemudian yang kedua, nabi itu memiliki sifat jujur. Watabaligi, dan kemudian punya sifat tabligh, menyampaikan apa adanya sesuai yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amanah, yang kemudian sifat yang keempat adalah amanah. Seorang nabi dan rasul bisa dipercaya. Al-mufradat, pembahasan tentang kata-katanya. Anbiya, lafadz anbiya, bihabjil hamzatil mamdudatil lidarurati. Lafadz anbiya ini hamzahnya dibuang, hamzah mamdudah ini dibuang, asalnya anbiya. Ada hamzahnya sebelum alif, setelah alif itu ada hamzah, anbiya. Di sini dihapus atau dihilangkan lidarurati karena kebutuhan syair, karena darurat syair, karena untuk memantaskan bahar agar nadanya enggak tumpang tindih, maka dihilangkan hamzahnya. Dan anbiya ini adalah lafadz jamak, jam'un anbiya, nabi dari lafadz nabiyun. Jadi nabiyun itu, nabi itu mufrad, anbiya itu jamak.
Untuk keterangan definisinya waqad taqaddama ta'rifuhu, sedangkan ta'rifnya atau definisinya apa itu nabi sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Kemudian lafaz al-fatonah. Al-fatonah itu artinya kamalul zuka. Kamalul zuka itu sempurnanya kepintaran atau cerdas, kecerdasan yang sempurna. Kecerdasan yang sempurna wahidatul aqli fil ilzamil khusum fil muhajjajati, dan kuatnya akal atau tajamnya pemikiran di dalam menundukkan musuh-musuhnya dalam berdebat. Jadi Nabi itu orang yang ahli debat, sehingga semua musuh-musuh Nabi yang berdebat dengan Nabi itu dikalahkan. Tidak ada yang bisa menentang daripada hujahnya Nabi, para Nabi dan para Rasul. Maka disebutkan fatonah, cerdas. Maka gak ada yang bisa melawan. Wa ibtalu da'awihim al-batilah, dan juga membantah daripada argumen-argumen yang salah, argumen-argumen dari musuh-musuhnya yang keliru dibantah semuanya oleh Nabi dan Rasul, sehingga musuh-musuhnya Nabi dan Rasul dalam berdebat tidak bisa berkutik apa-apa karena semuanya dibantah. Maka itulah Nabi dan Rasul itu bersifat fatonah, cerdas. Kemudian as-sidqu itu maknanya jujur. Arti jujur ini mutabikun khabaruhum lil waqi'. Artinya jujur itu Nabi sesuai dengan apa yang dikabarkan, apa yang telah disampaikan sesuai, nggak ada yang dikurang-kurangi, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi ketika mendapatkan wahyu dari Allah disampaikan para sahabat sesuai apa yang disampaikan. Kalau bilang haram, haram, bilang halal, halal. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang diumpet-umpetin. Semuanya disampaikan oleh Nabi sesuai apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala konsekuensi yang ada. Walaupun konsekuensinya Nabi bakal dimusuhi, bakal dibenci, bahkan konsekuensinya Nabi akan dibunuh, tetap seorang Nabi menyampaikan itu. Karena Nabi itu bersifat sidqan, jujur, apa adanya, nggak ada yang ditutupin. Dan kemudian tabligh, Nabi juga bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Ta'limuhum nas syara'illah, Nabi itu mengajarkan manusia tentang syariat-syariat Allah. Ini disampaikan. Allah perintahkan syariat sholat, maka disampaikan sholat. Tata caranya diajarkan caranya, dan lain sebagainya. Rasul sampaikan semuanya. Liyursidahum ila sa'adah fid dunya akhirah, agar mereka manusia semuanya bahagia dunia dan akhirat. Jadi Nabi sampaikan semuanya, apapun itu Nabi sampaikan, tidak menyimpannya untuk pribadi. Kemudian amanah. Amanah itu artinya ismatuhum zahiran wa batinan. Amanah itu artinya mereka itu terjaga baik secara zahir dan batin. Baik terjaga dari zahir dan batin, min talabusi bimin hiya anhu, daripada
hal-hal yang dilarang, mentala busi biman hiya anhu. Jadi maksudnya amanah Nabi, amanah di sini Nabi itu terjaga baik secara zahir ataupun batinnya Nabi dari segala yang dilarang, walau naha karoha, sekalipun itu sesuatu yang dibenci, sekalipun itu hal yang makruh. Jadi Nabi terjaga daripada dosa, apapun dosa dan kesalahan secara zahir dan batin, sekalipun itu adalah perbuatan yang makruh. Asyarhu, penjelasannya, yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap orang mukallaf, orang yang beriman, Islam, balik dan berakal, ayat takidaan Allah Ta'ala, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu anbiya wal mursalin, meyakini bahwasanya Allah itu mengutus para nabi dan para utusan. Jadi bagi kita nih orang yang mukallaf, orang Islam sudah balik dan berakal, wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Allah itu punya nabi dan rasul, dan Allah mengutus para nabi dan rasul, dan itu benar adanya, nggak boleh kita ingkari. Kalau kita tidak meyakini bahwa adanya nabi atau tidak adanya rasul, maka kita kufur, karena ini termasuk daripada rukun iman. Qala ta'ala, Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasul, seorang rasul beriman, bima unzila, dengan sesuatu yang diturunkan kepadanya, yaitu wahyu. Seorang rasul itu beriman dengan sesuatu yang diturunkan kepadanya, yaitu wahyu. Min rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minuna, dan semuanya itu beriman. Kulun amana billah, setiap orang yang beriman kepada Allah, wal malaikati, dan malaikatnya Allah, wa kutubihi wa rusuli, dan kitabnya Allah dan rasulnya Allah, la nufarriqu baina ahadim min rusuli, tidak membeda-bedakan antara salah satu dari rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini semuanya, semua para nabi dan para rasul itu adalah utusan Allah, walaupun nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita yakin, kita ikuti, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi juga kita harus yakin bahwasanya ada nabi sebelum Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengikuti, cuman kita percaya hanya satu nabi saja, atau kita nggak yakin cuman satu nabi. Misal kita nggak percaya dengan Nabi Adam, itu nggak boleh, atau kita nggak percaya dengan Nabi Musa, itu juga nggak boleh. Jadi kita harus percaya kepada seluruh para nabi, bahwasanya Allah itu mengutus para rasul dan para nabi sebelum, walaupun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu, dan orang-orang beriman, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jadi kalau orang beriman itu sifatnya sami'na wa ata'na. Ketika datang wahyu, ketika ada kebaikan disampaikan kepada mereka, mereka dengar dan mereka taati. Itu sifatnya orang mukmin. Berbeda dengan sifatnya orang kafir. Orang kafir ketika dia mendengar kebaikan, maka dia menolak. Sami'na wa asayna, kami dengar, kami tolak. Itu kalau orang kafir. Kalau kita seorang muslim, sifatnya apa? Sami'na wa ata'na, kita dengar, kemudian kita taati dan kita jalankan. Ghufranaka Rabbana,
Semoga Allah mengampuni kamu. Rabbana ilaikal masir. Kepada Engkaulah kami akan kembali. Ini surat Al-Baqarah ayat 285. Wa alaihi ayya'rifa ma yajibu fi haqqihim. Dan bagi seorang mukallaf juga wajib untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Kita di samping kita harus meyakini adanya Rasul dan para Nabi, kita juga wajib meyakini bahasanya Rasul dan para Nabi itu memiliki sifat yang wajib harus dimiliki. Wa ma yastahilu ma wasu, dan juga sifat tentang sifat mustahilnya. Wa ma yajuzu, dan sifat jaiznya juga. Itu ya, kita yakin, dan kita harus pertama kita yakin bahwasanya percaya kepada seluruh para nabi dan rasul. Tidak boleh membeda-bedakan nabi, tidak boleh membeda-bedakan rasul, karena semuanya utusan Allah. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti dan mengetahui tentang apa sifat wajibnya rasul, apa sifat mustahilnya rasul, dan apa sifat jaiznya rasul. Fal wajibu fi hakim arba'un. Sifat wajib bagi rasul itu ada 4. Apa saja? Yang pertama al-fatonah. Artinya sifat rasul yang pertama, rasul itu memiliki sifat cerdas. Apa dalilnya? Wa dalil ala an dzalika. Apa dalil atau tanda atau penguat bahwasanya buktinya rasul itu cerdas? Apa? Annahu law intafa'at anhum al-fatonah. Seandainya kalau rasul itu enggak cerdas, lamma qadaru ayyuqimul hujjata alal khisam, maka nanti nabi itu pasti akan kalah, tidak akan bisa membalas argumen-argumen atau tidak bisa membalas pandangan-pandangan yang salah, tidak bisa membalas argumen pendapat para musuh-musuhnya nabi. Pasti akan kalah nabi dengan para musuhnya. Maka nabi itu harus cerdas. Wa huwal muhal, dan ini adalah perkara yang muhal. Di annal qur'ana dala fil mawadi kasrati ala iqamatim hujjatan al hisam. Karena Quran itu menunjukkan banyak hujah-hujah atau pendapat-pendapat yang bisa melawan musuh-musuhnya para nabi. Nah, karena seorang nabi diberikan sifat cerdas dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan para musuh-musuh nabi yang ingin menjatuhkan atau ingin mengalahkan nabi dalam berargumen pendapat-pendapat. Karena nabi itu sifatnya cerdas. Di antaranya qauluhu ta'ala, di antaranya Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Itulah hujjah, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim terhadap kaum-kaumnya Nabi Ibrahim. Karena kaumnya Nabi Ibrahim menentang, kemudian Allah memberikan hujjah, mengajarkan kepada Nabi agar membalas hujjah-hujjahnya kaumnya, sehingga kaumnya tidak bisa membalas pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para Nabi. Narfa'u darajati man nasya, kami yang mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengerti.
Kemudian sifat yang kedua, Rasul wajib memiliki sifat as-sidqu, jujur. Seorang nabi sifatnya harus jujur. Nggak ada seorang nabi yang berbohong. Jangankan untuk satu kali berbohong, apalagi sering berbohong. Sedikit pun tidak boleh berbohong seorang nabi. Karena ini sifatnya nabi, tidak memiliki sifat pembohong. Wa dalil ala dzalika, dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman, wa sadaqallahu wa rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Allah itu benar dan Rasulnya yang benar. Yang benar Allah dan Rasul. Makanya yang menjadi patokan kebenarannya atau tidaknya itu hanya Allah yang maha benar. Kedua, Rasul itu benar. Jadi yang di dunia ini yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Rasul itu benar sebab disampaikan kebenaran kepada Nabi dan para Rasul langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 22. Dan juga Allah berfirman, wa qalu ta'ala wa sadaqal mursalun, dan para utusan itu orang-orang yang jujur. Para utusan yang diutus oleh Allah adalah mereka orang-orang yang jujur. Surat Yasin ayat 52. Dan juga Allah berfirman, wa dzkur fil kitab Ismail, sebutkanlah di dalam kitab Nabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya ia adalah orang yang benar janji, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah rasul dan sekaligus nabi. Bahwasanya Nabi Ismail itu adalah nabi yang jujur, sesuai dengan menepati janjinya, dan dia adalah sebenar-benarnya dia adalah rasul dan nabi. Wa li'annahum law jaza 'alaihim al-kadzib, dan karena sesungguhnya seandainya nabi itu boleh berbohong, wajib nabi itu jujur, nggak boleh berbohong. Tapi apakah boleh nabi boleh berbohong? Lah seandainya nabi itu boleh berbohong, ilzamil kadzabu fil khabarihi ta'ala wa huwa muhalun. Seandainya nabi itu berbohong, maka nanti khabar-khabar atau kabar atau wahyu yang disampaikan oleh nabi bisa jadi itu adalah khabar yang bohong, karena bisa jadi nabi berbohong. Makanya nabi itu punya sifat wajibnya adalah as-sidqu, berarti karena nabi itu wajib jujur, tidak mungkin nabi itu berbohong, maka yang disampaikan oleh nabi itu semuanya benar. Maka seandainya kalau nabi itu boleh berbohong, maka semua yang disampaikan bisa jadi bohong. Nah itu adalah muhalun, adalah mustahil. Yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Dalilnya, wadalil ala dzalika qauluhu ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Ya ayyuhar rasulu, wahai para utusan, balligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika mir rabbika, wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sampaikan. Wa illam taf'al fama balagta risalata, dan ketika tidak kamu tidak mengerjakan, fama balagta, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak mungkin nabi itu tidak menyampaikan. Maka tidak boleh nabi itu punya sifat kitman. Maka mustahil
Nabi memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Jadi apapun yang disampaikan oleh Allah itu disampaikan oleh Rasul, dan itu sesuai dengan konsekuensi yang ada. Nggak peduli disampaikan, ketika disampaikan apakah nanti dimusuhi ataupun tidak, tetap disampaikan oleh Nabi dan Rasul apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, wa qala ta'ala rusulan mubasyirina wa mundzirina. Seorang rasul itu adalah orang yang memberikan kabar baik dan orang yang memberikan peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusuli. Supaya bagi manusia menjadi hujjah atas Allah dan setelahnya Allah itu adalah Rasul. Jadi hujjah atau pendapat yang dibenarkan itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Rasul. Maka Quran dan hadis itu menjadi pegangan kebenarannya, dan itu menjadi pegangan untuk hukum. Wala yatimul tabsyir wal ingdar. Wala yatimu tabsyir wal ingdar, tidak untuk menyempurnakan tabsyir ingdar. Jadi bukan untuk menyempurnakan, tapi memang untuk bitablik, menyampaikan. Untuk masalah kebaikan atau kabar baik atau peringatan itu hanya Allah, tapi Rasul hanya menyampaikan. Oleh annahum laulam yuballighu, karena sesungguhnya seandainya tidak disampaikan oleh Rasul, kepada manusia syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, lakanu katiminaha, maka nanti berarti para nabi itu orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang yang tidak menyampaikan kepada umatnya. Wahadza muhalun, dan ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Ya'nahu yalzamu 'ala al-kitmani khalilul 'azim. Karena bila terjadi seperti itu, kitman, menyimpan, tidak menyampaikan semua. Kata Allah, sampaikan sekarang, disampaikan oleh Rasul. Nggak ditutupi, nggak dikurang-kurangi, dan nggak dilebih-lebihkan oleh Rasul. Maka seandainya kalau Rasul itu kitman, Rasul itu menyembunyikan, itu ada celah yang sangat besar. Itu sebuah celah, sebuah perbuatan yang buruk bagi seorang Rasul. Maka Rasul itu makhluk yang paling sempurna, maka diberikanlah tablik, menyampaikan. Maka sifat tablik itu ada sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasul dan para nabi. Haitsu in kullu min qassara fi syariah, sekalipun memendekkan syariat, jadi enggak disimpan-simpan, semua disampaikan. Yang disampaikan oleh Allah, kata Allah ibadah, maka sampaikan ibadah. Ibadah sholat 5 waktu, maka disampaikan 5 waktu. Apa sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakunu lahul 'udhru fil ayyuhajallahu wa yujadilu ba'dahu adami tabligh. Waqad nafallahu ta'ala dari kebayang sabiqah, dan Allah juga menafikan dalam ayat-ayat sebelumnya. Kemudian sifat yang keempat, Rasul itu punya sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Apa dalilnya? Dalilnya itu qauluhu ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 18, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku, kata Rasul, bagi kalian adalah utusan yang dapat dipercaya, Rasul yang dapat dipercaya.
Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai hamba yang berkhianat. Maka tidak mungkin seorang rasul berkhianat, karena rasul dan para nabi adalah hamba-hamba yang paling cinta dan dicintai oleh nabinya, tidak mungkin berbuat khianat. Surat Anfal ayat 58. Wa annahum law khanu. Terus bagaimana seandainya rasul berkhianat? Wa annahum law khanu bi fi'lil muharram aw makruhin. Seandainya rasul itu berkhianat dengan mengerjakan perkara yang haram atau mengerjakan perkara yang makruh, la nuqallibul muharramul wal makruhu ta'atan lil haqqihim wala nuqallabu. Maka nanti tidak akan bisa merubah keharaman dan kemakruhan tersebut menjadi taat di dalam haknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak akan merubah tentang status perkara tersebut. Walaupun seandainya Rasul itu berbuat perkara yang diharamkan, tidak lantas perkara yang diharamkan itu menjadi halal. Rasul makan babi semisal contoh, maka babi itu tidak bisa merubah kehalalannya walaupun itu dikerjakan oleh Rasul. Tetap di atas segalanya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau perkara yang makruh. Yang haram tetap haram, yang makruh tetap makruh, tidak bisa merubah status hal tersebut sekalipun itu adalah yang dikerjakan oleh Nabi. Li'annahu dan Allah ta'ala amarana bil-iqtida, karena sungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Nah, maka nanti karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para nabi dan rasul, sedangkan nanti rasul dan nabi itu berbuat keharaman atau berbuat kemakruhan, maka nanti bisa jadi umatnya akan mengikuti jejak langkahnya para nabi tersebut. Maka mustahil bahwa Allah menciptakan nabi, memberikan para nabi dan rasul sifat khianat. Nanti karena nabi itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi suri tauladan, biktidaihim fi aqwalihim wa afalihim wa ahwalihim, ucapannya, perbuatannya, dan haliyahnya atau keadaannya itu nanti akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya, yaitu umatnya. Maka Allah tidak memperkenankan para nabi dan rasul untuk memiliki sifat amanah, tidak boleh. Maka wajib nabi itu bersifat amanah, dan tidak mungkin nabi itu adalah pengkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.